Ya, kembali lagi di Morning Zone. Karena di pagi ini sekarang kita ada Om Hafid. Bener ya namanya ya? Iya, dari tadi saya salah nyebut namanya. Om Hafid gimana, sehat Om? Sehat lah. Iya, meski nih agak-agak hujanan terus gitu kan. Iya, benar. Udah beberapa hari ini Jakarta gloomy banget ya. Ya, Dan mungkin ya itulah ya yang menyebabkan banyak juga orang pada sakit sekarang. Flu, batuk, segala macamnya tuh udah aduh. Bikin gak enak. Makin gak enak ya. Gak enak-enak. Gitu. Iya, benar-benar. Makanya buat Okezoners ya dimanapun berada, tetap jaga kesehatan, minum vitamin, dan yang pasti persiapkan semua tuh ya, jas hujan, jaket hujan, ya kan, payung segala macam, karena memang Jakarta lagi memang kondisinya mendung dan hujan terus-terusan ya. Gitu ya. Iya, bener. Itu dia tuh, kita mau bahas minyak urut dari tadi di belakang nih. Kita udah ngobrol-ngobrol nih. Isu apa yang menarik nih? Minyak urut nih apa nih? Iya. Yang lagi rame sekarang tentunya ada yang disebut dengan diplomasi minyak urut. Diplomasi minyak urut. Diplomasi minyak urut ini itu apa tuh? Menyeret dua nama besar yang sedang diperbincangkan akhir-akhir ini di perpolitikan Indonesia, yaitu Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri. Ini isu yang menarik karena Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengaku bahwa dia dititipi minyak urut oleh Megawati kepada Prabowo untuk diberikan kepada Prabowo. Untuk diberikan kepada Prabowo. Hal ini menguatkan isu bahwa mereka akan bertemu dan melakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi politik ya. Rekonsiliasi politik. Luar biasa. Karena yang kita tahu bahwa PDIP itu menjadi satu-satunya partai yang oposisi. Menjadi oposisi ya. Menjadi oposisi di Indonesia, dan itu ya akan menentukan arah perpolitikan di Indonesia gitu kan. Apakah PDIP akan tetap oposisi atau memang bergabung ke koalisi. Bergabung ke koalisi di Prabowo Gibran gitu. Dan katanya sebelumnya Pak Prabowo sempat minta dimasakin minyak angin. Sempat meminta Bu Mega untuk memasakkan nasi goreng kesukaannya. Nah, itu gimana tuh? Ya, itu kan permintaan dari Prabowo. Inilah yang kenapa diplomasi minyak urut ini menjadi sangat heboh, karena sebelumnya kan Prabowo yang aku mau ketemu, aku mau dimasakin nasi goreng. Megawati selalu dilempar gimmick-gimmick bahwa dia Prabowo ingin bertemu dengan Megawati. Lalu tiba-tiba Megawati menitipkan minyak urut kepada Ahmad Muzani untuk diberikan kepada Prabowo. Artinya kan seperti gayung bersambut. Betul gitu kan, banget ya, gayung bersambut ya. Gayung bersambut banget gitu kan. Jadi ya pertemuan ini pasti akan menentukan ke arah mana Indonesia ke depan gitu. Apakah tetap punya oposisi atau full menjadi koalisi yang besar. Koalisi yang besar. Iya. Itu agak rancu juga kalau misalkan kita negara demokrasi tapi semuanya koalisi gitu kan. Iya, nggak ada oposisi ya. Nggak ada yang menjadi kontrol ya dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat sama pemerintah pastinya. Okezon juga berusaha mencari tahu ke pengamat politik sebenarnya apa yang terjadi kalau misalkan satu pemerintahan itu isinya koalisi semua tanpa oposisi. Katanya nanti akan terbentuk yang namanya demokrasi semu. Demokrasi semu. Atau demokrasi yang tidak demokratis. Iya. Tidak ada checks and balance dan lain sebagainya. Artinya pemerintah dimungkinkan untuk abuse of power. Maksudnya dimungkinkan untuk bisa menyalahgunakan wewenang mereka gitu. Punya power yang berlebihan gitu ya. Punya power yang berlebihan ini yang dikhawatirkan. Meskipun kalau kata Prabowo bilangnya kalau koalisi besar itu gunanya supaya kita tidak ribut-ribut. Karena kalau ribut-ribut itu kan politiknya Eropa katanya. Indonesia politik Eropa itu memecah belah. Politik Eropa itu mencaci maki. Kita nggak gitu, kita politik santun kata politik Prabowo. Santun ya. Iya. Tapi memang tanda-tanda pertemuan kedua tokoh ini udah lama. Ya kan, ya kita pernah melihat juga ya di media sosial ya, ya ketika Ibu Mega bersama Puan Maharani ngobrol berdua ya kan, terus kemudian dari bahasa bibirnya ya kan kita bisa nebak gitu, mamah gitu, Pak Prabowo pengen ketemu gitu kata Bu Puan tuh kepada Bu Mega tuh waktu itu. Karena Puan juga menjadi salah satu tokoh yang dalam tanda kutip getol untuk
melakukan atau merealisasikan pertemuan antara Megawati dan Prabowo. Karena sebenarnya kalau dari berpolitika nasional juga Puan Maharani sudah diberikan posisi ketua DPR gitu. Artinya memang ada seperti utang budi dari Puan. Tapi ya itu hanya sebatas bahasa-bahasa politik ya gitu kan. Ini belakangnya seperti apa kita nggak tahu. Gitu. Iya. Dan memang sebenarnya ini kan semakin riuh ya isunya untuk pertemuan kedua tokoh ini karena di tanggal 23 nanti Bu Mega itu akan ulang tahun. Oh iya. Nah, tapi apakah di momentum itu ketemunya gitu kalau kan? misalkan dari omongannya jubir PDIP Aryo Seno bilang bahwa sebenarnya tim PDIP sudah menyiapkan teknis pertemuan. Jadi kapan, gimana, gimmicknya pun sudah dipersiapkan sebenarnya PDIP. Artinya pertemuan itu kan sudah menjadi sebuah keniscayaan bahasanya ya. Iya. Karena dari Gerindranya sudah mengiyakan, dari PDIP mengiyakan, tinggal moodnya Bu Mega sama Prabowo aja nih kapan ketemu gitu. Iya. Bahasa kasarnya kan seperti itu kan. Gitu. Ya walaupun pada tanggal 23 tersebut kata Pak Sumidasko itu Pak Prabowo ada lawatan ke India tuh, kunjungan kenegaraan. Tetapi ya bukan hal yang niscaya tadi kan? Iya, karena kan memang sebenarnya bisa diwakilkan oleh siapapun ke India itu kan. Iya, betul. Dan pertemuan itu. Walaupun itu undangannya PM katanya, PM India. Bisa aja wakil presiden kan yang kan. Iya. Ya tapi ini kita nggak tahu ya perkembangan selanjutnya seperti apa. Tetapi yang pasti isu terus bergulir. Apakah pertemuannya setelah Pak Prabowo pulang dari India, misalnya memang benar-benar dia berangkat atau sebelumnya bahkan, gitu ya? Karena ini masih masih tanda tanya nih, gitu. Tapi menariknya adalah sebenarnya persoalan tadi tuh minyak urut yang dikasih tuh, itu menjadi clue tuh ya. Buat apa sih itu minyak urut? Iya, diplomasi minyak urut itu menjadi penting, menjadi hal yang sangat disorot karena itu adalah simbol dari Megawati yang merespons permintaan dari Prabowo untuk melakukan pertemuan, untuk melakukan rekonsiliasi politik. Jadi sudah ada gayung bersambut, tunggu apa lagi kan? Ibarat kalau misalkan kita chatan sama cewek baru, Mas, ada yang marah nggak nih kalau saya chat sama kamu? Nggak ada. Nah itu kan berarti sudah ada direspon. Tinggal ketemu kalau udah gitu kan. Padahal mah bohong ya cowoknya. Ya bisa nggak ngerti kan. Untuk urusan bohong atau jujur kan di belakang. Ya mungkin nggak ada yang marah. Gitu. Tapi ini simbol nih sebenarnya. Itu simbol artinya. Memang Megawati pun sepertinya menghendaki pertemuan itu. Jadi ya gitulah. Iya. Dan kenapa minyak urut yang jadi pertanyaan itu mungkin untuk meluruskan ya. Meluruskan urat-urat dan otot-otot yang ketelingsut dan kaku gitu ya kali ya mungkin ya. Iya bahasanya mungkin Prabowo jadi presiden hampir 100 hari ini. Iya nih, dikit lagi 100 hari nih. Beliau jadi presiden. Ini diurut mereka dia gitu. Benar. Bisa juga sih. Dan memang seru nih ya menunggu manuver-manuver politik yang akan segera dilakukan ya oleh kedua tokoh ini ya. Karena kita tahu ya dalam tanda kutip mereka mungkin secara pribadi baik ya, tapi memang secara politik memang berseberangan terus nih. Ya kan? Karena kan sebenarnya Megawati juga membawa gerbong PDIP, Prabowo membawa gerbong Gerindra yang memang sedang berseberangan di Pilpres kemarin. Iya, benar. Karena secara pribadi Prabowo sama Megawati nggak ada masalah gitu kan, karena Prabowo juga pernah menjadi wakil dari Megawati di Pilpres kemarin 2009 ya kalau nggak salah. Iya, betul. Jadi calon. Calonnya Megawati, Mega Prabowo waktu itu kan. Jadi sebenarnya di antara keduanya kalau secara kata Sekjen Gerindra Pak Ahmad Muzani sih nggak apa-apa, nggak ada masalah di antara keduanya. Cuma kan memang pertemuan keduanya itu akan menyimbolkan atau menentukan arah masa depan dari perpolitikan Indonesia. Betul. Jadi ya kita tunggu nih ya gebrakan selanjutnya apa nih. Nah selain itu gitu, isu apa yang lagi rame di Okezone? Wah, yang rame itu sekarang yang tim transisi dari Pramono Dul yang bilang bahwa mereka akan mewacanakan program bahwa bekerjanya cukup 4 hari seminggu. Nah, 4 hari seminggu ini pada seneng nih orang-orang nih di sini nih. Nih 4 hari nih. Iya nih. Tapi bukan ASN sayangnya. Jadi kayaknya nggak ngaruh. Tapi sebenarnya ini
masih rancu dan masih mentah dalam bentuk wacana ya. Cuma memang ada pemikiran itu. Itu alasannya apa sih untuk mengentaskan kemacetan? Pertama memang atau efisiensi. Kalau dari tim transisinya sendiri bilangnya bahwa mereka mau meniru negara-negara Skandinavia, di mana ketika kerja 4 hari ternyata lebih efektif dan lebih produktif pekerjaannya nih. Itu tergantung libur ya, Pak. Kalau libur hari Rebo sama Sabtu Minggu kan pusing ya. Kan biasanya tuh sampai Kamis aja nih kerjanya, Jumat Sabtu Minggu diliburkan. Jumat Sabtu Minggunya libur. Iya, diliburkan. Iya, jangan libur di tengah-tengah kan pusing. Iya, enak juga kalau libur loncat-loncat begitu kan. Tapi memang rujukannya awalnya memang untuk negara-negara seperti Skandinavia yang ternyata setelah diberlakukan kebijakan itu justru lebih efisien dan produktif gitu ya. Cuma memang katanya Jakarta juga bukan hal baru untuk libur 3 hari karena waktu itu waktu polusi besar di polusi di waktu pejabat Gubernur Pak Heru Budi. Yang sempat heboh Jakarta menjadi negara terpolusi ya. Ada beberapa kantor yang diliburkan atau direschedule gitu kan. Ya, kota terpolusi. Jadi sebenarnya libur ini dipakai rencana keduanya adalah kalau misalkan ada force major kayak misalkan hujan deras di Jakarta, banjir atau tiba-tiba ada polusi, tiba-tiba ada macet besar atau ada tamu negara segala macam. Artinya bisa bersifat tentatif. Libur 3 hari itu. Yang pertama kan tadi ingin seperti Skandinavia kan. Pengen bener-bener tok Jumat Sabtu Minggu libur gitu kan. Itu ada opsi kedua juga gimana ceritanya kalau misalkan liburnya kalau force major aja nih, kalau misalkan enggak gitu kan. Karena percuma juga kayak tadi nih kita ke kantor ternyata kehujanan di kantor basah kuyup kan nggak produktif juga gitu loh. Iya, benar. Kan produktif. Kadang kita harus ngeringin sepatu di bawah komputer kan, gitu-gitu kan. Jadi kan bisa harusnya gitu kan. Harapannya gitu ya. Iya, atau sekarang kan ada WFH ini. Work from home kan. Work from home. Work from anywhere sekarang ya kan, bisa di mana aja. Bisa aja kita ke Jogja aja ya, ininya murah kan. Iya, benar. Gaji Jakarta ininya murah gaya hidupnya. Iya benar juga ya. Di sini kita susah, di sana kita jadi orang kaya ya. Iya. Sama halnya kayak pekerja-pekerja kayak di perusahaan besar di Amerika. Mereka ke Bali menyewa beberapa bulan villa, kerja di situ. Jadi mereka gajinya Amerika, tapi gaya hidupnya Bali. Mereka jadi orang kaya di sana, Pak. Iya benar ya. Udah gitu holiday mulu ya. Iya, holiday mulu kan. Iya. Liburan itu mah bukan kerja ya. Makanya jadi seru juga tuh, itu wacana yang menarik nih. Ya seru gitu kan, tapi nanti pasti mereka juga nunggu respon. Betul. Terutama dari perusahaan juga nggak mau rugi kan mereka gitu. Iyalah pasti, ya kan. Dan emang ini kalau di negara-negara Skandinavia memang hal yang wajar ya. Termasuk juga tidur siang ya di waktu kerja ya. Iya, tidur siang di waktu ada kerja. nap time-nya gitu. Ada 10 sampai 15 menit gitu. Iya, tapi sebenarnya kan di beberapa perusahaan besar juga sudah ada kayak tempat buat tidur atau minimal lesehan lah ya. Iya. Untuk nyantai, tempat istirahat ya. Istirahat karena kalau ya bayangin aja 12 jam atau 8 jam kerja tiba-tiba otak burn out kan. Iya, benar. Sering tapi ya. Burn out ya? Enggak ngerti. Enggak apa-apa, curhat aja di sini. Bisa dilihat, enggak gini aja gampang caranya. Bisa dilihat atau di Zoom. Ini saya rambutnya udah meninggalkan dunia hitam ini. Iya, kayaknya memang nggak sesuai umur ya rambut ya. Udah putih. Jadi sudah kelihatan, tidak perlu ditanya stres atau enggak ini sebenarnya. Oh gitu. Ya. Om Apit, ini seru banget nih obrolan kita pagi ini nih ya. Tapi kita break dulu, nanti Morning Zone akan hadir sesaat lagi.